siang. Selamat sore. Maka kami baik sama Pak Desa, Pak Pilih orang keteman di kecamatan. Alroke acara Itakuin Loron Muslim Bangdes penetapan RKPDes tahun 2024 dengan baik. Terima kasih untuk Pak Presiden yang sudah membuka acara perencanaan pembangunan desa Muslim Bangdes tahun anggaran 2024. Dan selanjutnya kami silakan di camat memberikan beberapa arahan terkait musyawarah perencanaan itu dan berbagai. Iya, jadi selamat sore, Inano Amas ya. Sebenarnya MV benek kebanyakan tuh, tapi hawa terik deh. Biasanya kan emang mana nerik wain kan? MV itu nerik mama tapi kadang-kadang MV itu mesti nerik karena sekarang tuh ada kesetaraan gender. Yang saya hormati Kepala Desa Leumplot, yang saya hormati pula Ketua DPD bersama anggota, yang saya hormati Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Weliman bersama anggotanya, yang saya hargai dan saya kasihi semua perangkat desa, bahkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tenaga pendidik, tenaga medis, bahkan masyarakat umum yang hadir pada sore hari ini. Sebelum kita memulai dengan musyawarah kita pada sore hari ini, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan kita masing-masing, sehingga sore hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan Desa Leumplot tahun 2024. Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan kepada kepala desa bersama aparat, bahwa apa yang nanti sudah kita musyawarahkan dan kita mufakati bersama, yang nantinya akan diimplementasikan di tahun 2024 itu tidak boleh dirombak oleh siapapun. Dan apapun yang kita mufakati dan jadi prioritas program dan kegiatan pada hari ini dan akan dilaksanakan di tahun 2024 juga, itu menjadi dasar atau kebutuhan darurat rakyat hari ini. Jadi kita sudah mengidentifikasi semua persoalan yang menjadi kebutuhan rakyat di dalam RPJMDes, yang mana di dalam RPJMDes itu memuat semua program dan kegiatan per satu periode. Lalu kita juga harus menyetarakan dengan anggaran desa kita, dana desa kita. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan keadaan untuk mengakomodir semua kegiatan yang ada dalam RPJMDes kita. Kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan tahun pertama, apa sih yang menjadi prioritas dan kebutuhan rakyat Desa Leumplot hari ini? Itu yang harus kita sepakati bersama saat ini. Lalu yang kedua, saya perlu tegaskan kepada kepala desa bersama BPD bahwa di tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan 2 perdes sekaligus, sehingga saya minta supaya BPD, Ketua BPD bersama anggotanya dapat merancang perdes terkait dengan yang pertama, ketertiban hewan di lingkungan masyarakat, lalu yang kedua, penertiban saluran air atau drainase yang ada di wilayah masing-masing, yang khususnya yang ada di wilayah Desa Leumplot. Sehingga sebelum itu juga kita harus dapat menganggarkan sedikit biaya terkait dengan pelatihan Ketua BPD bersama anggotanya dalam rangka merancang perdes yang dimaksudkan. Lalu yang berikut,
terkait dengan kedisiplinan. Sebenarnya banyak hal yang mau saya bicarakan, tapi cukup sedikit karena tersita waktu juga, nanti kita sampai malam. Terkait dengan kinerja aparat, Bapak Ibu, banyak sekali keluhan, banyak sekali masukan dari masyarakat terkait dengan kinerja aparat hari ini. Mulai dari sekretaris sampai pada RT RW. Saya minta dengan tegas untuk Bapak Ibu, ketika sudah diembankan tugas dan tanggung jawab, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tidak boleh abaikan Bapak Ibu, karena kita dibiayai oleh negara. Dan ketika kita sudah dibiayai oleh negara Bapak Ibu, yang artinya kita digaji oleh negara, dan kita tidak melaksanakan kewajiban kita, lalu kita menuntut hak kita, itu artinya kita merugikan negara. Sehingga nanti suatu saat akan berdampak pada kinerja yang kurang optimal, dan kita tidak mungkin membangun karena kita tidak bekerja dengan baik. Lalu yang kedua, yang berikutnya, saya juga meminta kepada semua pihak yang ada, termasuk masyarakat sendiri, untuk bekerja sama mendukung kepala desa dan perangkatnya, sehingga terjadi perubahan. Kalau Bapak Ibu sebagai masyarakat yang baik harus mendukung pembangunan atau apapun yang direncanakan saat ini, harus bersinergitas. Artinya mendukung seluruh apapun yang dijalankan di dalam roda pemerintahan desa Lengkong. Jangan nanti kepala desa lain tempat, lalu aparat dan masyarakat juga lain tempat, bahkan menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan. Dan itu akan menjadi persoalan, berdampak pada nanti ketidaknyamanan masyarakat yang ada di desa Lengkong. Mama Camat pasti akan ditindaklanjuti. Terima kasih banyak. Arahan yang berikut kami beri kesempatan untuk Bapak Desa memberi beberapa hal terkait suara kita hari ini. Waktu dan tempat saya silakan. Terima Selamat sore. Pokoknya Mama Camat no malam tahu sirah mai amin tu sirah kena sedih. Kamu ya agak hari kat mulai lekeni bot beha. Ada kerja bahan setiap hari pokoknya lekeni pro bala tian tapi saya kurus mana kami saya kurus selai. Terima kasih banyak. Baik, saya hormat Ibu Camat. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Camat. Luar biasa untuk Ibu Camat, seorang ibu, seorang pimpin yang dimana berdasarkan dari negara bahwa kesamaan gender itu termasuk salah satunya Camat 25. Jadi kenapa saya katakan Ibu Camat ini sangat luar biasa, seorang perempuan yang memang loyalitasnya sangat luar biasa, sekalipun sibuk tugasnya begitu banyak sampai di Jakarta bahkan kembali, tetapi lihat masih sempat tuangkan waktu untuk kita di sini. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Gede yang
dari pagi jam 8 beliau sudah ada di sini. Terima kasih banyak Bapak. Sudah tua tapi masih tetap semangat. Terima kasih. Kakak Melki, Opsam Kelima bersama Kakak Chris yang hari ini baru saya ketemu juga. Terima kasih kadang-kadang. Kakak Nata, Kakak Yanti, Kakak Tin yang tidak pernah asing lagi bagi saya dari tahun ke tahun, orang yang sama, luar biasa. Terima kasih banyak Kakak. Kau kasih dusun dari TRW singkatnya kita untuk maupun lor itu lagi. Terima kasih banyak dan selamat sore. Karena atas perjuangan kita untuk tahun 2024 sehingga kita masih tetap setia. Tetapi saya ada kurang sedikit karena yang hadir ini tidak seberapa. Tadi Ibu Camat sudah sampaikan bahwa ketika kita memaju berarti kita harus kerjasama. Tapi saya lihat memang kerjasamanya dari awal-awal saja. Hari ini saya lihat tidak seberapa. Ini mungkin 2 bulan atau 3 bulan dari 93 atau 90 berapa sekian. Ini menandakan bahwa kerjasama di sini tidak ada. Memang dari awal-awal itu hampir semua datang. Tapi saya lihat dalam beberapa kali rapat bahkan hari ini juga saya lihat tidak ada. Ini acu saja orang bilang. Berarti dengan sendirinya bahwa masyarakat tidak mau supaya desa ini maju seperti itu. Tetapi mudah-mudahan tidak. Saya tegaskan sekali lagi bahwa minta maaf Camat, SK ini 1 tahun. Ingat, walaupun demikian, tetapi SK ini 1 tahun. Orang bilang reshuffle atau apa ya, saya juga bisa reshuffle seperti di kabinet di Jakarta sana, Presiden dulu. Karena saya punya juga, karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Camat bahwa untuk maju mundurnya desa satu wilayah dalam hal ini desa termasuk dari kita ini, maka kerjasamanya tidak ada bagaimana. Jadi saya mohon sekali lagi kalau bisa tahun ini tinggal 2 bulan saja, tahun depan tidak seperti ini. Itu untuk perangkat semua supaya program yang kita canangkan yang mau kita prioritaskan ini betul-betul bukan hanya sepihak. Ini contohnya dusun yang tidak ada, bahkan masyarakat dari dusun tersebut tidak ada. Itu kendalanya di mana contohnya? Contoh saja. Berarti pembangunan nanti saya fokuskan di salah satu wilayah, nanti yang lain desa ikut peliti kemarin, jadi dia fokus di situ saja. Nah saya nanya kalau saya fokus di Kekait bagaimana? Itu resiko. Nanti kamu bilang politik sudah lewat, tetapi yang tilangnya hari ini kita datang supaya sama-sama susun untuk anggaran tahun 2024. Tapi tidak apa-apa, ada perwakilannya masing-masing, walaupun 1-2 orang bisa membawai salah satu dusun itu semua, dan ketika sampai di dusun menyampaikan bahwa apa yang akan dilakukan untuk tahun 2024 itu ini yang kami sampaikan. Dan menjadi tanggung jawab kita semua. Ketika saya tidak melakukan itu, kita sama-sama membantu. Tentunya kita kembali ke anggaran juga seperti tadi saya sampaikan bahwa semua usulan itu boleh diterima, tapi kita lihat betul mana yang betul-betul diprioritaskan, mana yang betul-betul mendesak dari 6 dusun ini. Kira-kira apa? Kalau semua usulannya sama, bisa juga, tapi kita masih lihat lagi kira-kira seperti apa dananya tadi. Mungkin BLT masih ada, tambah lagi PAUD apa semua, bidan lain-lain, tentunya ini berkurang di sekitar 400 juta. Kita kan anggarannya kan 800 juta, berarti kalau itu kurang lagi mungkin sekitar 500 kah, 400 kah, sekitar 400 juta. Nah 400 juta ini kalau semua dusun usulan yang sama, kita mau utamakan yang mana? Mungkin bagi satu dusun 1 juta ya bisa, tapi ini kegiatan pembangunan. Jadi boleh kita usulan mana yang betul-betul mendesak, tapi dari situ juga kita harus lihat. Oh, contohnya dusun Kekait ini kenapa harus diprioritaskan? Karena ada masalah-masalah yang perlu kita tangani. Dari masalahnya, oh ya ini masalahnya seperti ini. Jadi harus Kekait duluan contohnya. Sebaliknya di Tutah Moroka terso. Kenapa jembatan? Itu caranya bagaimana? Atau saya kira itu. Artinya menjadi prioritas masalah utama contohnya seperti itu. Jadi kalau bisa sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa sekalipun jalan saya belum utamakan, artinya jalan saya belum pikirkan untuk buat jalan baru karena memang saya fokusnya di air. Jadi air ini mau dibilang hampir semua sudah ada,
kita tinggal peningkatannya seperti apa. Kemudian terkait dengan perpipaan dengan WC sehat bersama, saya sudah fix. Kemarin kami sudah bertemu beberapa kali, bahkan datanya sudah fix, sudah sampai di Jakarta. Kembali dari Jakarta mereka datang untuk pastikan itu, dan kemarin kami sudah ukur di tempat penampung itu 10x10. Itu dari Kepate, ini dari Anda ke sana, itu tahun 2024 untuk peningkatan air. Jadi bak penampung itu 10x10, nanti kita sistemnya pakai meter. Jadi nanti tergantung dari pemakaian kita. Itu nanti ada satu orang khusus untuk tangani air itu. Jadi dari rumah ke rumah, pokoknya setiap rumah ada meterannya. Tidak bilang berapa rumah ini. Kalau yang memang tidak terjangkau, kita bangun lagi mungkin bagaimana seperti itu tahun 2024. Kemudian untuk WC itu terjawabnya itu 60. Dari usulannya itu 112 misal kemarin 112. Itu 60 unit WC untuk tahun 2024. Itu pasti kemarin kami sudah di sana, mereka datang survei lagi dan itu sudah pasti 60 unit. Jadi memang airnya sudah ada, WC juga betul-betul. Jadi itu contohnya yang menyesatkan itu. Dulu usulan WC kita membuat tapi setengah mati karena air tidak ada. Sekarang air sudah ada. Dan contohnya yang paling menyesatkan itu WC. Supaya air larang sih lere bele. Daripada balere dia berarti setengah mati. Kemarin saya sengaja di Jawa. Air larang pokoknya hutan kecil yang di pinggir-pinggir saya dan perangkat tebas habis supaya buat WC darurat. Tapi puji Tuhan, Tuhan jawab doa kita, akhirnya ada jawaban. Jadi sebentar juga kalau memang ini kita sesuaikan. Nanti contohnya 2024 ini anggarannya seperti apa juga kita sesuaikan. Kita tanya kita tahu itu saat yang runden. Jadi anggaran kita 800 juta sekian ini kita sesuaikan dengan pembangunan yang ada. Apabila kalau dia tambah ya puji Tuhan, tidak tambah ya puji Tuhan karena kita tambah puji Tuhan tambah hai puji dari Tuhan. Dan mungkin dia mere sama di kerja normal ini raya makuirat musuh sekeliling Malaysia tidak ada makat buat atau apa supaya bela sama-sama kita tentu kembali dia kira-kira itu masih ada emak menteri merasa Indonesia kami kayak kalau sampai tenai tapi nanti teknik ahli sini menandir nih masih ada kayak atal mengenai betul itu berarti Indonesia kami solo tahu dia bisa ngaluin nih tapi sih menandir nerambutnya. Jadi dia punya deh kayak soalnya itulah apa yang penting Hanoin jangan menjadi prioritas itu yang harus diutamakan. Jangan bilang jalan tahu apakah 2025 terus jalan dan lain-lain. Tapi untuk tahun 2024 ini kalau bisa airnya harus ya dengan makan minum contohnya pertanian itu apalagi yang mau diutamakan contohnya untuk traktornya ibu. Ini tadi malam sudah konfirmasi pasti traktornya di Laplo hari Senin ke sini. Jadi sebentar selesai ini dari saya buat ini rekomendasi untuk pakai kabak ekonomi itu ambil BBM-nya siap BBM untuk balik tanah masyarakat. Jadi dari dinas itu 6 hektar. Tapi kalau 6 hektar terus keluar saya tidak mau. Tapi kalau datang walaupun satu traktor pelan-pelan sampai selesai itu sudah mau. Mereka bilang artinya teknisnya itu kita di lapangan yang atur. Yang penting bapak mereka siap BBM. Yang mau kalau itu baik sudah. Karena desa yang lain tolak karena memang setelah keluar mereka masalah bertengkar dengan desa karena 6 hektar kasih di perangkat desa saja. Masyarakat tidak. Contohnya begitu. Jadi saya juga tidak mau. Tapi kemarin mereka bilang Pak desa itu kami di lapangan teknisnya seperti itu, tetapi kita bisa sesuaikan apabila desa siapkan BBM. Mau kami download siap. Jadi sebentar kita rekam bagaimana Pak saya supaya kita bawa bagian ekonomi untuk pengadaan BBM. Baik, jadi mungkin itu saja. Kita bersabar untuk traktornya. Yang penting kalau udah mau tinggal tema atau lalak makan ini. Ya. Baik, jadi dari baik bisa karena betul kelak terus. Terima kasih.
klarifikasi untuk kepala desa, maksudnya istilah sini. Jadi kalau selesai orang bicara harus tahukan, tidak boleh orang dulu. Jadi macam saya biasa kasih tahu, kalau apabila kalau setelah selesai berbicara, baru MC suruh tepuk tangan, berarti sudah. Jadi kalau setelah orang berbicara terus tepuk tangan, pasti orang. Jadi Bapak Desa periode 2029 masih ada kesempatan. 2032. 2032 yang sudah. Kalau memang Saya di sana. Saya dengan Melaka Barat paling tahu semua informasi. terima kasih. Harus semangat Pak Desa. Ya, Terima kasih untuk Bang Camat. ya. Kalau kamu tahun dari telepon ini, jadi kesempatan selanjutnya kami beri kepada koordinator kecamatan untuk memberikan penjelasan maksud dan tujuan usaha. Waktu dan tempat saya silakan. Mohon izin Bapak sekalian perkenalkan. Ya. Itu sepasti. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Camat Beriman, yang terhormat DPD Selamat. Desa Belgrod, yang terhormat juga Kota Desa Belgrod, yang terhormat juga Bapak Edi, yang terhormat juga teman pendamping Pak Melki, Ibu Nata, Ibu Yanti, Ibu Iya. Putih. Yang terhormat juga aparat desa, perangkat desa, kepala dusun, RT RW, singkatnya kita hadir tempat ini. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Krisna Hadi Nugraha. Saya di Malaka dari tahun 2017, tepatnya di Kecamatan Lain Manen. Saya dari Lain Manen 2017. 2023 bulan 2 saya di Rutin Lobele, dan bulan 9 kemarin SK keluar datang di tempat ini di Kecamatan Belima. Tidak tahu tahun depan. Mungkin ini kesempatan saya mungkin untuk mengenal Bapak Mama Dong yang ada di Kecamatan Beliman, khususnya Desa Belgrod. Saya juga orang Nado, lahir besar Makassar, datang Kupang tahun 2000, ketemu istri orang NTT juga, orang Amarasi, dan saya tinggal di Ipar di Manokwari. Jadi setiap hari PP Manokwari Belima, karena belum pos di sekitar itu. Oke, baik, mungkin untuk maksud dan tujuannya nanti mengenai kita mengadakan Muslim Bangladesh ini nanti Pak Melki yang jelaskan. Saya hanya menjelaskan pokok-pokok atau instruksi Presiden mengenai kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di tahun 2024. Pokok-pokoknya itu di bidang peningkatan ekonomi. Kedua yaitu bidang kesehatan. Dan berikutnya itu juga mengenai penanggulangan kemiskinan, termasuk di dalamnya BLT masih ada tetap. Bagi kesehatan itu mengenai pencegahan narkoba juga ada. Kalau di desa ini ada Yang narkoba. yang narkoba itu kita bisa
narkoba. Terus ada juga pendidikan kesehatan mengenai penyakit menular termasuk TBC. TBC itu penting juga untuk kita semua. Oh ya, termasuk juga stunting. Stunting masih tetap ada, dan ketahanan pangan. Jadi yang fisik-fisik yang tadi Bapak Desa bilang juga, jadi inilah prioritas kita. Ketahanan pangan, kesehatan, peningkatan ekonomi, penguatan ekonomi, 3% operasional pemerintah desa. Jadi Bapak minta tolong Bapak Mama dong, prioritaskan kegiatan-kegiatan yang menyangkut yang tadi saya sebutkan. Itu instruksi Presiden, instruksi itu tahun 2024 nanti. Karena kita kan sudah berapa tahun ini dilanda, tahu kan? Kita tahu kan? COVID. Jadi kita fokusnya di situ. Yang bangunan-bangunan dong, jalan kan kita. Saya rasa di sini jalan masih lebih baik daripada di Putin. Putin parah. Kita ulang-ulang jatuh di sana. Jadi ya mungkin yang kesehatan termasuk air tadi juga. Ya WC bisa toh, bisa mengerti toh? Bisa. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bapak Juzna yang sudah memberikan beberapa hal terkait dengan suara ini. Jadi menolak sih. Manusia itu mafo kelas. Jadi lebih lebih. Jadi yang tadi disampaikan itu Pak Dusun dan manusia juga Pak itu supaya prioritas pembangunannya berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dusun. Jadi waktu selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Dusun untuk memberikan Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Camat Budiman bersama staf, yang saya hormati Bapak Ketua DPD bersama anggota, yang saya hormati Bapak Desa bersama perangkat RT RW, Limas, PKK, para posyandu, teman-teman pendamping yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya, tentu sebelum mulai saya juga minta maaf karena forum seperti ini di Lembut saya baru pertama ya. Minta maaf. Bukan tidak mau kesini, tetapi memang kebetulan kegiatan bertabrakan, kami juga ada personil yang sedikit, jadi musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk penyusunan SKPDS tahun 2024. Tentu landasannya sudah jelas bahwa pembangunan perencanaan itu mulai dengan perencanaan itu yang tahapannya secara skala nasional itu sudah diatur. Itu melalui Permendagri 114 juga diatur, Permendes nomor 21 tahun 2000 juga diatur tentang pedoman umum pemberdayaan masyarakat. Di situ sudah jelas bahwa bulan Juni itu di 7.264 desa itu melaksanakan program tahapan perencanaan desa, mulai dari Mustus, PKD, dan Musrembang Des. Yang kemarin Bapak Ibu kita sepakati untuk musyawarah dusun, apa-apa yang kita prioritaskan di musyawarah dusun itu kita bawa ke Musrembang Des. Musrembang Des ini adalah tujuan adalah memastikan kegiatan usulan yang disampaikan atau diprioritaskan itu berdasarkan kebutuhan dan aspirasi. Artinya apa? Yang sebentar kita prioritaskan itu menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan di desa Leungklor dan apa yang menjadi potensi di desa ini. Hanya pemerintah desa hanya menyiapkan kerangkanya saja bahwa dana desa tahun 2024
salah satunya yang sudah disebut Pak Krisna, bahwa untuk kesehatan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pada itu saya tidak perintahkan, tetapi paling tidak carilah solusi bagaimana supaya jangan ada lagi yang duduk di lantai. Tetapi Ibu Camat, kalau di lantai juga enak, dingin, rasanya dingin. Tapi bangun badan sakit. Oke, jadi nanti lain kali tidak ada lagi yang di lantai, tapi kita sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, supaya tidak ada kelihatan ada yang di kursi, ada yang di lantai. Dari saya seperti itu, sekian dan terima kasih.